Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua kasih yang Engkau lakukan bagi kami. Engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit memberikan kami hidup yang berpengharapan, menantikan Engkau datang kedua kali, agar kami dapat hidup di dalam hidup yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersuka cita atas hari ini, atas apa yang Engkau lakukan. Hari ini kami akan belajar lagi tentang makna kebangkitan Engkau. Pimpinlah hati kami dan pimpinlah mulut hamba untuk memberitakan tentang kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, saudara. Saudara, ini adalah chapter terakhir dari Injil Matius, yaitu kebangkitan dan kemenangan Sang Raja. Habis ini kita akan masuk ke dalam topik kasih dan pengharapan. Ya, topiknya ada 4. Apa itu pengharapan Kristen? Mudah selamanya. Apa itu belas kasihan dan apa itu pengampunan Kristen? Setelah itu saya akan memperkenalkan satu studi baru dalam Alkitab, Practical Theology, What are Human Being? Apakah itu manusia? Kita akan belajar sisi gelap dari manusia dan bagaimana kita akan menguduskan diri kita untuk menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Oke, tanpa berbasa-basi kita akan mulai pelajaran hari ini, pelajaran terakhir dari kitab Matius, yaitu kebangkitan dan kemenangan Sang Raja. Saudara, konon di zaman pertengahan itu ada seorang raja yang bengis, ya, yang suka masukin orang ke dalam penjara untuk disiksa. Dan di dalam penjara itu ada 2 orang wanita yang tiap hari disiksa, pokoknya hidup seperti mati begitu. Penjara itu kotor dan bengis, penuh dengan darah. Dan penjara itu terkenal di mana kalau orang masuk tidak bisa keluar lagi. Nah, saudara, bertahun-tahun, udah 2 tahun, 2 wanita itu ada di dalam penjara itu, dan kemudian mereka menemukan mendapat 2 pucuk surat. Masing-masing wanita itu mendapatkan 1 pucuk surat dan 1 pucuk surat dari kepala penjara. Wanita pertama setelah membaca surat yang diberikan kepadanya langsung hopeless, tidak ada pengharapan. Kenapa? Karena surat yang diberikan dia memberikan isi bahwa suami saya juga dimasukkan penjara dan telah mati. Dia bilang, saya nggak ada sanak saudara lagi, saya sendirian. Akhirnya dia disiksa 2-3 hari, dia mati. Tetapi wanita yang kedua, setelah dia mendapatkan surat, tiba-tiba semangatnya itu bangkit. Berbeda dengan wanita pertama, wanita kedua mendapatkan sepucuk surat dari suaminya yang berkata, sayang, saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya pasti akan mengeluarkan engkau dari penjara. Itu adalah janji saya, percayalah. Dengan surat dari suaminya yang promise untuk menolong dia dari penjara, seketika dia punya semangat timbul dan dia tetap hidup, ya, tetap struggle untuk hidup walaupun dia tetap disiksa. Saudara, Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa suatu kali kita juga akan dibangkitkan seperti Yesus Kristus. Itu adalah suatu pengharapan yang menghidupkan. Karena Kristus bangkit, kita mempunyai suatu harapan yang besar bahwa kita akan bangkit seperti Dia dan hidup selama-lamanya dengan Dia di surga. Oke, saudara, nah, jika ada yang membuktikan kekuasaan Yesus Kristus sebagai Raja, itu adalah kebangkitannya dari orang mati. Saudara, kebangkitan Kristus dari orang mati beda seperti yang Lazarus dibangkitkan. Kalau Lazarus dibangkitkan itu cuman andu dari mati menjadi tidak mati. Itu katanya sebenarnya resusitasi. Tetapi kata resurrection yang digunakan kebangkitan Kristus adalah Kristus bangkit dari yang lama dan menjadi sesuatu yang baru, saudara, ya. Nah, bab terakhir dalam Injil Matius adalah catatan
kemenangan. Merupakan fakta yang menggetarkan bahwa orang-orang percaya dewasa ini turut ambil bagian dalam kemenangan itu. Jadi kita akan perhatikan berbagai tahap dalam pengalaman orang-orang percaya sehubungan dengan kebangkitannya. Jadi ini adalah suatu tahapan ya saudara ya. Nah, pertama orang-orang percaya itu mengira dia sudah mati. Padahal waktu Tuhan Yesus hidup, ya, dia telah berkali-kali memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kedua, tetapi mereka mendengar bahwa dia telah bangkit dan mereka bertemu dengan Kristus yang hidup secara pribadi, dan yang terakhir mereka membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Oke, saudara, kita baca firman Tuhan. Mereka mengira Yesus mati. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara, mereka mengira dia sudah mati. Para wanita yang berlama-lama di kayu salib datang pagi-pagi ke makam membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuhnya. Mereka mengira dia sudah mati. Kalau mereka percaya akan firman-Nya, maka firman Tuhan tidak akan berkata bahwa mereka akan membawa rempah-rempah. Firman Tuhan akan berkata, para wanita datang pagi-pagi untuk menyaksikan kebangkitan Kristus. Ya, ini berarti mereka pikir Yesus sudah mati. Bahkan mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka akan memindahkan batu besar yang menghalangi jalan masuk ke makam? Sungguh mengherankan bahwa mereka tidak percaya pada kebangkitannya ketika dia telah mengajarkan kebenaran ini berulang kali. Ya, Matius 16, Matius 17, Matius 20, Matius 26, Yesus telah katakan bahwa dia akan bangkit. Saudara, kita tidak boleh meremehkan pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Dunia percaya bahwa Yesus mati, tetapi dunia tidak percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Pesan Petrus pada hari Pentakosta itu menekankan kebangkitan. Ya, bahkan hal itu ditekankan di seluruh kitab Kisah Para Rasul. Apa pentingnya kebangkitan? Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus menyatakan bahwa dia memiliki otoritas untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saudara, kebangkitan Kristus memverifikasi kebenaran kitab suci. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam ajaran Yesus, kebangkitan diajarkan dengan jelas. Jika Yesus tidak keluar dari kubur, maka kita tidak perlu percaya kitab suci. Tetapi kalau Yesus bangkit, maka kitab suci ini adalah benar. Saudara, kebangkitan Kristus itu menjamin kebangkitan kita sendiri di masa depan. Karena Yesus mati dan bangkit kembali, kita suatu hari nanti akan dibangkitkan untuk menjadi seperti Dia, atau dinamakan proses glorification. Bahkan seluruh struktur iman Kristen bertumpu pada fondasi kebangkitan. Jadi saudara, jika Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita dan udah nggak ada gunanya kamu ke gereja. Tapi karena Kristus bangkit, maka kita punya pengharapan. Seperti wanita itu yang diberikan surat bahwa suatu hari dia punya pengharapan untuk keluar dari penjara oleh suaminya. Ya kan? Jika kita menyingkirkan kebangkitannya, kita tidak memiliki harapan. Dan kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa juga ada penghakiman di masa depan. Karena ia telah menetapkan suatu hari di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia membenarkan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar bagi imamat surgawi Kristus. Karena dia hidup dengan kuasa kehidupan yang tidak berkesudahan, dia mampu menyelamatkan kita sampai akhir. Dan dia hidup sekarang untuk menjadi perantara bagi kita. Saudara, kebangkitan Kristus memberi kuasa untuk kehidupan Kristen. Waktu Yesus belum bangkit,
Petrus dengan pengecutnya dapat menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sudah Yesus bangkit, lihatlah perubahan drastis dari Petrus. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kita tidak dapat hidup bagi Allah dengan kekuatan kita sendiri. Hanya ketika kuasa kebangkitannya bekerja di dalam dan melalui kita, kita dapat melakukan kehendaknya dan memuliakan namanya. Saudara, kebangkitan Kristus menjamin warisan masa depan kita, surga saudara. Karena kita memiliki harapan yang hidup, sebenarnya terjemahan yang tepat adalah pengharapan yang menghidupkan saudara. Kita mengalami kehidupan yang penuh harapan. Harapan yang mati, ya seperti wanita yang pertama yang suaminya sudah mati, akan semakin melemah sebelum akhirnya mati. Namun karena Yesus Kristus hidup, kita memiliki masa depan yang mulia. Jadi setiap kali umat Allah berkumpul pada hari Minggu, harusnya mereka bersaksi bahwa Yesus hidup dan bahwa gereja telah menerima berkat-berkat rohani. Saudara, saya ada 4 ayat ini, bagus sekali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi bagaimana kita bisa lahir kembali? Karena oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan karena kebangkitannya dari orang mati membuat kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi semangat kita itu harus on fire terus. Kenapa? Kita penuh pengharapan. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya, saudara. Bagian kedua adalah mereka mendengar bahwa dia telah bangkit. Matius 28 ayat 9-15. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Saudara. Matius 28 ayat 2-8. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti apa yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, kata "dan lihatlah terjadilah gempa bumi yang hebat." 2 malaikat muncul, dan salah satu dari mereka telah menggulingkan batu dari pintu. Tentu saja para prajurit yang bertugas sangat ketakutan oleh demonstrasi kekuatan supernatural yang tiba-tiba ini. Batu itu tidak digulingkan untuk mengizinkan Yesus keluar, karena dia telah meninggalkan makam. Batu itu digulingkan kembali agar orang-orang itu dapat melihat sendiri bahwa makam itu kosong. Saudara, selain makam itu kosong, di dalam makam itu baju kafannya Tuhan Yesus itu dilipat dengan rapi. Jadi orang-orang nggak bisa bilang, murid-murid Tuhan Yesus mencurinya. Kalau murid-murid Tuhan Yesus mencurinya, nggak mungkin itu buka dulu kain kafannya dan itu dilipat di dalam kuburannya. Ya, salah satu malaikat berbicara kepada para wanita dan menenangkan ketakutan mereka. "Dia tidak ada di sini. Mari dan lihatlah. Ingatlah
Akhirnya diingatkan, ingatlah para wanita ini serta para murid bahwa Yesus telah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Apa yang mereka lihat di makam? Kain kafan tergeletak di rak batu, masih terbungkus dalam bentuk tubuh. Yesus telah melewati kain kafan dan meninggalkannya sebagai bukti bahwa dia hidup. Mereka kain kafan itu berbaring di sana seperti kepompong yang kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Kain kafan itu tidak berantakan. Kain kafan itu rapi. Kalau misalnya murid-murid mau curi, nggak mungkin dirapin dulu gitu kan ya. Pasti sama kain kafannya pasti bawa Yesus keluar kalau Yesus mati. Tapi karena kain kafannya itu dibungkus dengan rapi, itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Nah, bahkan kain penutup wajah yang telah dililitkan di wajahnya terlipat rapi di tempatnya sendiri. Saudara, kita tidak dapat memeriksa bukti ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang-orang percaya pada Minggu Paskah pertama. Namun kita memiliki bukti dari firman Tuhan. Yesus tidak terbelenggu oleh ikatan kematian. Kisah Para Rasul 2 ayat 24, dia telah berjanji untuk bangkit dari kematian dan firman-Nya tidak pernah dilanggar. Dan saudara, perubahan yang luar biasa pada orang-orang percaya mula-mula adalah bukti lain dari kebangkitannya. Ya, saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus sampai Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, itu waktunya cuma 18 hari, saudara. Waktunya cuma 58 hari, saudara. Ya, nggak mungkin orang Petrus yang pengecut gitu, ya, menyangkal Yesus tiba-tiba dia berani khotbah dengan berani disalib terbalik dan tanpa benar-benar ada kuasa dari kebangkitan Yesus. Ya, dulu mereka putus asa bersembunyi dalam kekalahan, tetapi sekarang mereka menyatakan kebangkitannya dan berjalan dalam kemenangan yang penuh sukacita. Itu juga akan terjadi kepada kita, saudara. Bahkan mereka rela mati. Petrus disalib terbalik demi kebenaran kebangkitan itu. Jika semua ini adalah kisah yang dibuat-buat, saudara, itu tidak akan pernah dapat mengubah hidup mereka atau memungkinkan mereka menyerahkan hidup mereka sebagai martir, saudara. Ya. Lebih dari 500 saksi melihat Yesus hidup pada suatu waktu. Penampakan Kristus yang bangkit ini sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijelaskan sebagai halusinasi atau penipuan diri sendiri. Orang-orang melihatnya terkejut. Tidak mungkin lebih dari 500 orang mengalami halusinasi pada saat yang sama. Bahkan Rasul Paulus yang merupakan musuh gereja melihat Kristus yang bangkit, dan pengalaman itu langsung mengubah hidupnya. Saudara, keberadaan gereja, perjanjian baru, dan hari Tuhan menambah bukti yang lebih lanjut bahwa Yesus hidup. Selama berabad-abad, orang Yahudi telah menjadi umat Allah dan mereka menghormati hari ke-7 atau Sabat. Kemudian terjadi perubahan. Orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi bersatu dalam gereja dan menjadi umat Allah. Mereka bertemu pada hari Minggu dalam hari seminggu, yaitu hari Tuhan. Perjanjian itu baru adalah kebohongan jika Yesus mati, karena setiap bagiannya menunjuk kepada Kristus yang bangkit. Tentu saja orang-orang Kristen telah mengalami kuasa kebangkitannya dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, seperti kita, saudara. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, kita tidak usah capek-capek pendalaman Alkitab untuk mengisi iman kita, ya. Percuma, saudara. Tetapi karena Kristus bangkit, kita mempunyai kuasa. Meskipun pengalaman batinia dan subjektif saja tidak akan dapat membuktikan kebangkitan historis Tuhan kita, tetapi jika digabungkan dengan bukti-bukti lain, hal itu menambah bobot yang lebih besar pada kasus tersebut. Namun masih mungkin bagi orang-orang untuk menipu diri sendiri. Orang-orang percaya dalam semua jenis aliran sesat akan mengklaim bahwa jalan mereka benar karena apa yang telah mereka alami. Namun saudara, kita orang-orang Kristen memiliki bobot sejarah gereja, kitab suci, saksi-saksi yang dapat diandalkan untuk mendukung pengalaman iman pribadi mereka. Karena itu datanglah dan lihatlah, diikuti oleh pergi dan ceritakanlah. Kita tidak boleh menyimpan berita kebangkitan ini untuk diri kita sendiri, saudara. Malaikat mengutus para wanita untuk memberitahu
murid-murid Kristus sendiri. Mereka seharusnya mengharapkan berita itu, tetapi sebaliknya mereka mempertanyakan bahkan ketika mereka mendengarnya. Oke, saudara. Bagian ketiga adalah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Matius 28 ayat 9 sampai 15. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Untuk apa? Berkata dusta. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami yang akan bela kamu. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Jadi tentara Romawi itu dia nggak lapor kepada wali negeri, dia lapor kepada imam-imam Farisi karena mereka satu geng lah gitu ya. Nah, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, saudara. Ya, suatu kebohongan sampai sekarang mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara, mereka bertemu dengan Kristus yang hidup secara pribadi. Yesus menegaskan kembali perintah malaikat agar para murid menemuinya di Galilea. Di taman itu, Yesus telah memberitahu para muridnya bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati dan menemui mereka di Galilea. Tetapi mereka lupa. Ya, seperti kadang-kadang kita di gereja ditanyakan apa firmannya minggu lalu apa, tapi mereka lupa. Ya. Sementara orang-orang percaya menyembah Kristus yang hidup, orang-orang yang tidak percaya berencana untuk menghancurkan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saat itu beberapa prajurit telah menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan yang sulit. Segel Romawi telah dibuka, batu telah digulingkan, dan jenazah tidak ada dalam makam. Bagi seorang prajurit Romawi, gagal dalam tugasnya merupakan pelanggaran yang dapat dihukum mati. Namun para prajurit itu cerdik. Mereka tidak melapor kepada Pilatus atau kepada atasan mereka. Mereka melapor kepada para imam kepala Yahudi. Mereka tahu bahwa orang-orang ini sama inginnya untuk menutupi mujizat itu seperti para prajurit itu. Saudara, ini dosa yang paling besar, saudara. Mengatakan jelas-jelas itu kebenaran, tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ya, saudara. Di antara para imam kepala, para tua-tua dan para prajurit, mereka menyusun sebuah cerita yang akan menjelaskan makam yang kosong itu karena tubuh Yesus dicuri. Dengan meneliti cerita ini, kita melihat bahwa itu sebenarnya membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Jika tubuh Yesus dicuri, maka itu diambil oleh teman-temannya atau musuh-musuhnya. Teman-temannya tidak mungkin melakukannya karena mereka telah meninggalkan tempat kejadian dan yakin bahwa Yesus telah mati. Musuh-musuhnya tidak akan mencuri tubuhnya karena kepercayaan akan kebangkitannya adalah hal yang mereka cegah. Mereka akan menggagalkan tujuan mereka sendiri jika mereka telah mengambil tubuhnya. Dan jika mereka telah mengambilnya, mengapa mereka tidak menunjukkannya dan membungkam kesaksian gereja mula-mula? Ya, siapapun yang mencuri tubuh itu akan mengambil tubuh itu dengan kain kafan. Gak mungkin kain kafannya itu dilipat rapi-rapi masukin ke dalam kuburan itu. Namun kain kafan yang kosong ditinggalkan di makam dengan rapi. Itu bukanlah tempat perampokan jenazah, bukan tempat perampokan kuburan. Para pemimpin agama telah memberikan uang kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus. Dan mereka juga memberikan uang kepada para prajurit untuk mengatakan bahwa tubuh itu telah dicuri. Saudara, orang-orang Romawi ini akan menuntut harga yang besar karena nyawa mereka dipertaruhkan. Jika atasan mereka mendengar bahwa prajurit gagal, mereka bisa saja langsung dieksekusi. Bahkan jika cerita itu sampai ke Pilatus, ia mungkin tidak akan dapat berbuat banyak tentang hal itu.
Ia yakin bahwa Yesus telah mati, dan itu saja yang penting baginya. Hilangnya tubuh Yesus tidak menimbulkan masalah bagi Pilatus. Mark Twain pernah menulis bahwa kebohongan dapat menyebar ke seluruh dunia, sementara kebenaran masih mengikat tali sepatu bootnya. Saudara, ada sesuatu dalam sifat manusia yang membuat orang mudah mempercayai kebohongan. Baru setelah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan kesaksian yang kuat dari para rasul, orang-orang Yahudi di Yerusalem menemukan kebenaran bahwa Yesus Kristus hidup. Setiap orang yang tulus, setiap orang yang mau mencari kebenaran, yang mempelajari bukti ini dengan hati yang terbuka, akan menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid Emmaus hari itu, dan juga kepada 10 murid di ruang atas di Yerusalem. Seminggu kemudian ia menampakkan diri kepada ke-11 murid dan menangani ketidakpercayaan Thomas. Pada minggu Paskah pertama itu, Yesus juga menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Hari itu dimulai dengan para murid dan para wanita yang mengira Yesus telah mati. Kemudian mereka diberitahu bahwa ia hidup. Setelah pengumuman itu, mereka bertemunya dengan secara pribadi. Tapi ada satu lagi tahap lagi dalam pengalaman mereka, yaitu mereka memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus telah hidup. Oke, ini adalah ayat yang terakhir, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mereka membagikan kabar baik kepada orang lain. Beberapa ahli Alkitab menyamakan pertemuan di atas gunung di Galilea ini dengan penampakan Tuhan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Fakta bahwa beberapa orang hadir meragukan kebangkitannya menunjukkan bahwa lebih dari 11 rasul hadir. Karena orang-orang ini sekarang adalah orang-orang percaya yang diteguhkan. Kenaikan Tuhan kita tidak terjadi saat itu, tetapi kemudian setelah ia melayani murid-muridnya di Yerusalem. Saudara, Matius 28 ayat 18 sampai 20 biasanya disebut amanat agung. Meskipun pernyataan ini tidak lebih besar dari pernyataan dalam Injilnya, juga bukan pernyataan terakhir yang dibuat Yesus sebelum dia kembali ke surga. Namun pernyataan ini berlaku bagi kita sebagai orang percaya, jadi kita harus memahami faktor-faktor yang terlibat. Pertama adalah otoritas. Dalam ayat ini, kuasa berarti otoritas, hak untuk menggunakan kuasa. Seluruh Injil Matius menekankan otoritas Yesus Kristus. Ada otoritas dalam pengajarannya, ia menjalankan otoritas dalam penyembuhan, ia juga bahkan menjalankan otoritas dalam mengampuni dosa. Ia juga memiliki otoritas atas setan, dan ia juga mendelegasikan otoritas itu kepada rasul-rasulnya. Di akhir Injilnya, Matius menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus memiliki semua otoritas. Karena Yesus Kristus saat ini memiliki semua otoritas, kita juga dapat menaatinya tanpa rasa takut. Kemanapun ia memimpin kita, tidak peduli keadaan apapun yang kita hadapi, Yesus Kristus memegang kendali. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan semua musuh dan memenangkan bagi dirinya sendiri semua otoritas. Saudara, kekristenan adalah iman misionaris. Sifat Allah menuntut hal ini karena Allah adalah kasih. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kematian Tuhan kita di kayu salib adalah untuk seluruh dunia. Jika kita adalah anak-anak Allah dan memiliki sifatnya, maka kita juga akan memberitakan
kebangkitannya kepada dunia yang terhilang. Ketika kita membaca kitab kisah para rasul, kita melihat bahwa gereja mula-mula beroperasi atas dasar otoritas kedaulatan Tuhan. Mereka melayani atas namanya, mereka bergantung pada kuasa dan bimbingannya. Mereka tidak menghadapi dunia yang terhilang atas dasar otoritas mereka sendiri, tetapi atas otoritas Yesus Kristus. Sebuah kegiatan, pergi saudara ya. Kata Yunani yang diterjemahkan pergi sebenarnya bukan suatu perintah, tetapi bentuk present participle, yaitu pergi terus menerus. Satu-satunya perintah dalam seluruh amanat agung adalah menjadikan murid, mengajar seluruh bangsa. Yesus berkata, dan sementara kamu pergi, ajarkanlah semua bangsa. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi Yesus Kristus dan berusaha memenangkan orang lain baginya. Dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita, kita wajib untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit. Kita mempunyai suatu pengharapan yang menghidupkan. Saudara, istilah murid adalah nama yang paling populer bagi orang percaya mula-mula. Menjadi murid berarti lebih sekedar dari orang bertobat aja dan jadi anggota gereja, saudara. Murid mungkin merupakan istilah yang setara. Saudara, seorang murid melekatkan dirinya kepada seorang guru, mengidentifikasi dirinya dengan dia, belajar darinya, dan hidup bersamanya. Nah, saudara, juga jika kita ada hal ini, berarti orang Kristen itu apakah cukup untuk pergi ke gereja seminggu sekali? Saudara, kalau saya mau ngomong, takutnya kalau kita hanya ke gereja seminggu sekali dan Senin sampai Sabtu itu tidak melakukan apa-apa, takut iman kita adalah iman yang sakit, saudara. Ya, kita udah menjadi murid Kristus. Setiap hari kita harus melekatkan diri kita kepada guru, yaitu berdoa, dan apa yang kita lakukan sekarang, baca Alkitab, belajar firman-Nya. Ia belajar. Murid belajar bukan hanya dengan mendengarkan, tetapi juga dengan melakukan. Tuhan kita memanggil 12 murid dan mengajar mereka sehingga mereka juga dapat mengajar orang lain. Seorang murid dengan demikian adalah orang yang telah percaya kepada Yesus dan menyatakan imannya ini dengan dibaptis. Ia tetap berada dalam persekutuan orang percaya agar ia dapat diajar tentang kebenaran iman seperti yang kita lakukan sekarang, dan ia juga harus keluar dan memenangkan orang lain serta mengajar mereka. Saudara, ini adalah pola gereja perjanjian baru. Saudara, dalam banyak hal kita telah menyimpang dari pola ini. Di sebagian besar gereja, kadang-kadang jemaat itu membayar pendeta untuk berkhotbah, memenangkan yang terhilang dan membangun yang diselamatkan, sementara anggota gereja berfungsi sebagai pemandu sorak jika mereka antusias atau penonton, saudara. Ya, orang-orang bertobat dimenangkan, dibaptis dan diberi tangan kanan persekutuan, kemudian mereka bergabung dengan penonton lainnya. Jadi sebenarnya itu seluruh anggota gereja itu harus melayani dan menjadi saksi. Bukan ada jemaat, ada pengerja seperti sekarang, saudara. Seluruh dari anggota gereja itu harus menjadi saksi. Saudara, betapa cepatnya gereja kita bertumbuh dan betapa lebih kuat dan bahagianya anggota gereja kita jika setiap orang memuridkan orang percaya lainnya. Satu-satunya cara gereja dapat berbuah dan bertambah banyak adalah dengan program pemuridan yang sistematis. Oleh sebab itu saya lakukan ini, saudara. Itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya, bukan hanya sekelompok kecil yang telah dipanggil untuk pergi. Yesus telah membuka pikiran para pengikutnya untuk memahami kitab suci. Mereka tahu apa yang dia ingin mereka ajarkan kepada orang-orang yang telah bertobat. Saudara, tidak cukup, saudara, untuk memenangkan orang bagi juru selamat. Kita juga harus mengajarkan mereka firman Tuhan. Ini juga merupakan bagian dari amanat agung, saudara. Sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus tidak hanya di tengah-tengah ketika umat-umatnya berkumpul bersama, tetapi dia juga hadir bersama mereka ketika mereka menyebar ke seluruh dunia untuk bersaksi.
Jika Yesus masih tetap tinggal di bumi, Yesus tidak dapat memenuhi janji ini. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Yesus dapat bersama-sama dengan umatnya dimanapun mereka berada. Saudara, sebagai penutup, saudara, Yesus telah bangkit. Saudara, sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada syarat yang harus kita penuhi. Semuanya telah dilakukan oleh Yesus. Atau bahkan untuk percaya aja, karena Yesus telah menyertai kita. Gereja di Korintus yang sulit. Mematuhi amanat ini, Paulus datang ke kota itu, memenangkan orang-orang bagi Kristus, dan membaptis mereka, dan juga mengajarkan firman kepada mereka. Ketika keadaan sulit, Paulus mendapatkan kunjungan khusus dari Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, frase akhir zaman menunjukkan bahwa Tuhan kita memiliki rencana. Dia adalah Tuhan atas sejarah. Ketika gereja-gereja mengikuti pimpinannya dan menaati firman-Nya, mereka memenuhi tujuannya di bumi. Saudara, semuanya akan mencapai klimaks suatu hari. Sementara ini, kita harus setia saja, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.